Ratusan arek Surabaya berkumpul melawan ormas yang meresahkan. Rek dino iki 6 Desember nang Taman Namsari, ratusan arek Surabaya berkumpul rek. Mereka mengeluarkan unek-unek atas kejadian ormas yang meresahkan warga Surabaya kira-kira iki rek. Ya, jadi sedikit saya akan cerita kronologi bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025 ini rumah nenek didatangi yang namanya Samuel dan segerombolan orang yang tentunya itu juga ada suruhan Samuel. Tanggal 6 Agustus mereka datang lagi ke tempat nenek Liana seperti terlihat dan terekam di dalam video itu. Mereka langsung mengusir nenek Liana, dipaksa untuk keluar rumah. Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Pak. Enggak mau. Ini jangan pergi saya. Ci, jangan, Ci. Ini mau sampaikan saya. Ini Bapak juga kan harus tahu. Nah, ya, saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Sari, anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma pakai surat. Mau ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Iya dong. Ayo, tak kena. Leh. Ayo terus. Oke, kamu belum cukup di sini. Keluar. Ayo situ. Ayo dong. Ngapain? Katanya Samuel bilang rumah tersebut sudah dibeli dari yang namanya Elisa. Elisa ini adalah kakak atau saudaranya nenek Liana yang sudah meninggal. Mereka mengosongkan rumah nenek itu menggunakan alat berat. Barang-barang yang ada di dalam rumah nenek, baik itu barang rumah tangga maupun dokumen-dokumen resmi seperti sertifikat, mungkin ijazah. Beginilah kondisi rumah Nenek Elina sebelum didatangi pasukan ormas. Rumah sederhana yang cukup luas, tempat satu-satunya Nenek Elina berteduh di usia senja. Namun kini semuanya rata dengan tanah, tak ada bangunan tersisa, hanya tanah kosong dan kesedihan seorang nenek sepuh. Pengakuan nenek Elina, mereka tidak pernah menjual. Tetapi pengakuan Samuel, mereka membeli ke Elisa. Tapi begitu mereka disuruh nunjukkan sertifikat maupun alzaknya, mereka juga belum bisa menunjukkan. Waktu ketemu saya, mereka juga belum membawa surat maupun bukti-bukti kepemilikan atau jual beli. Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Sampean juga dilahirkan dari seorang ibu. Kalau teraniaya seperti ini wong saya Indonesia lo gak terima, Pak. Gak terima wong saya Indonesia iki. Lo temenan iki. Cuma main-main kan dengan seorang ibu itu. Apalagi cuma ormasnya dibayar untuk membongkar ini. Kita belum melihat salah benarnya. Iya. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Ormasnya itu dikecam. Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas, Pak. Nah itu siapa yang... Bukan, Pak. Itu siapa itu? Yasin itu teman saya sendiri. Kenapa? Pribadi teman saya. Dia bilang mengatasnamakan ormas. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Ini surat saya. Suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama. Saya tidak melihat benar salahnya. Oke. Ya, saya tidak melihat benar salahnya. Karena benar dan salah itu nanti kan ada proses. Tadi yang saya katakan ada proses hukum. Iya. Tapi cara-cara sampean menggunakan korak, kalau Surabaya biasanya korak, bener. Preman mengaku dari ormas. Ormas apa katanya? Bener. Malika waktu itu ada tulisannya kan, bajunya. Sorry, Pak. Yasin kan yang pakai? Dia Pak Yasin teman saya pribadi. Kalau dia bukan orang Madas wajib ya toh memarahi dia dan menghakimi dia. Karena dia sudah mencaplok nama Madas yang mencemarkan, yang bikin brutal, yang bikin kekisruan di Surabaya. Bener. Cari Yasin. Ini bukti faktual, video sudah beredar seluruh Indonesia. Ya. Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang.
Terus siapa yang tanggung jawab? Sudah saya kembalikan semua. Kembalikan kemana? Sari. Kemana? Sari. Sari panggil. Kamu terima nggak barang nggak? Kamu nggak ngambil yang di situ? Iya, Yang saya ngomong ijazahmu, betul ya? Yang lain mana? Sudah saya kembali. AC semua hilang, Pak. Sampai peralatan dapur, permainan, cucu saya, motor, semua nggak ada, Pak. Salah itu salah, sangat salah, wis salah. Wong saya Indonesia nyatane iku salah sampean. Nah, terus saya wis dibongkar kok ngene iki opo? Kayak permadi sampean tak delok. Sertifikatnya barang hilang iki ya. Sertifikat apa, Pak? Dia punya sertifikat. Ada. Oh dia. Wong sudah diblokir kok. Seperti apa kekuatannya ibu ini? Nggak ada kekuatan umur 80, Pak. Dibanding arek nom-noman korak-korak itu mau. Nggak punya kekuatan. Nah, orang ini nggak punya kekuatan. Diajak ngomong baik-baik ya bisa. Ini ibu masalah. Sama juga punya ibu, ya toh. Kasihan, Pak. Rumah Nenek Elina ini kan udah rata, Pak, udah hancur begitu. Solusi yang ditawarkan Pemkot kepada Nenek Elina ini gimana? Jadi kemarin kita datang ke sana, Nek, sekarang tinggalnya di mana? Kalau memang Nenek belum punya tempat tinggal, kita akan mengusahakan tempat tinggal. Tapi Nenek sudah dibersamai dengan saudaranya. Kita masih memantau kasus ini dan mengawal sampai nanti Polda Jatim bisa memberikan suatu penjelasan secara gamblang dan jelas. Surabaya melawan temen lagi, coy. Bakar. Usut tuntas secara hukum pelaku pengusiran paksa dan aksi main hakim sendiri atas kasus rumah Nenek Elina. Preman, bubarkan! 3. Pemerintah pusat harus lebih ketat memberi izin atas nama ormas agar tidak terjadi persepsi buruk yang menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat, terutama masyarakat lokal. Nah, wis krungu dhewe kan tuntutan Rek. Kalau ada kegiatan yang kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh ormas, maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman. Yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Kejadian ini sudah ditangani Polda dan nanti insya Allah saya akan ke Polda dan agar menjadi atensi masalah ini biar cepat selesai. Sehingga apa? Ada kepercayaan, ada trust warga Surabaya, ada keamanan untuk warga Surabaya. Kalau sampai seorang nenek itu dilakukan seperti itu. Tapi yang pasti warga Surabaya, kita jangan pernah terpecah belah. Kita ini adalah warga Surabaya. Mau suku apapun semuanya ada di Surabaya. Maka yang namanya Surabaya tidak mengenal suku, tapi saling menjaga warga Surabaya. Gak oleh bujuki wong Surabaya, gak oleh nipu wong Surabaya, gak oleh berbuat semena-mena terhadap orang Surabaya. Kalau ada yang seperti itu, ya ayo kita lawan bareng-bareng. Kita harus berani. Dan insya Allah hukum tidak boleh berhenti. Tapi jangan terjadi benturan antar sesama warga kota Surabaya. Kita secara resmi sudah bersurat kepada kepolisian yang tebusannya juga sampai ke Kapolri dan pemerintah pusat terkait soal kasus Nenek Elina ini. Ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dan mengadili kerugian, itu jelas. Dan wajah-wajah yang ada dalam video itu adalah wajah-wajah yang akan kami usut. Cari!